Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita masih dapat beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tetapi puji nama Tuhan semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita, agar kita semakin hari semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim sekali dengan Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada saat ini, saya yakin dan percaya anugerah Tuhan ada bagi kita semua. Kasih Tuhan tidak terbatas bagi kita. Sebentar kita akan mau mengagungkan Dia. Kita mau akan sembah Dia. Kita mau buka hati kita. Kita mau puji Dia. Kita mau sembah Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Biarlah bersama-sama saat ini kita mau agungkan Dia, Bapa kita yang baik. Haleluya Yesus. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu.
tinggikan Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Lebih dalam kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Iya Yesus, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Bapa. Hanya Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Terimalah penyembahan kami. Terimalah pujian kami Tuhan. Biarlah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih masih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk dapat melayani-Mu Tuhan. Walaupun dalam keadaan terbatas. Tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas atas kami. Kami rindu pengurapan-Mu terjadi atas kami saat ini. Saat kami naikkan ucapan syukur dan penyembahan kami. Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau yang akan bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini. Dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang berkuasa. Engkau yang bertahta di atas kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat, kemuliaan, pujian, syukur kami hanya bagi Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Kita tetap bersukacita, kita tetap memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Biar bumi bergoncang, langit pun bergoncang. Biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi janji Tuhan iya dan amin bagi kita. Haleluya, kita tetap bersukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah
Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita. Biarlah sebentar firman yang disampaikan bisa masuk di dalam hati kita dan mengubah hidup kita dan membentuk hidup kita. Kita mau sembah Dia. Kita angkat hati kita untuk keagungan Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau beriman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus. Engkau yang berfirman bagi kami Tuhan. Engkau yang akan berikan kesembuhan bagi kami. Engkau yang akan berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan. Firman-Mu yang memberikan kelegaan bagi kami.
Bahkan firman-Mu yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya firman Tuhan ada di dalam kami. Firman Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami. Dimanapun kami berada saat ini. Pengurapan Tuhan yang sama terjadi atas kami. Urapi hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, segala kemuliaan, segala pengagungan kami hanya bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sidang pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul lagi untuk ibadah online pada saat hari ini. Tema firman Tuhan yaitu sadarkan umat untuk berbalik. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, demikian bunyinya, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah yang pemurah, Allah yang maha kuasa. Tetapi kita tahu juga bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Dan ketika umatnya berdosa, maka murkanya itu mampu untuk membuat umatnya itu harus menyadari bahwa Allah mampu untuk menghukum mereka. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk berbalik. Hukuman Allah atas umatnya pada waktu umatnya manusia di dunia ini mengalami kemerosotan moral yang pertama. Yang kedua, ketidakacuhan rohani. Dan yang ketiga, kompromi dengan dunia. Itu membuat Allah murka. Ketika umatnya mengalami kemerosotan moral, mereka tidak takut melakukan dosa-dosa. Mereka di pandangan Allah hidup di dalam kekejian. Dan di samping itu ketika mereka acuh, ketidakacuan rohani mereka, mereka tidak mengharapkan Tuhan lagi. Mereka tidak merasa bahwa kebutuhan rohani yang mereka butuhkan itu harus tercukupi. Dan yang ketiga, mereka kompromi dengan dunia ini. Itu membuat Allah menghukum dunia ini dan menghukum umatnya. Jemaat pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 di dalam 2 Tawarik 7 ini mengatakan, kompromi dengan dunia adalah akibatnya yaitu kekeringan, kemandulan dan penyakit sampar. Ayat yang ke-13 mengatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi ketika umat Allah berkompromi dengan dosa dan mereka tidak memperhatikan, ketidakacuan rohani atas kebutuhan rohani mereka dan mereka kompromi dengan dunia ini, maka Tuhan mengakibatkan kekeringan, kemandulan dan penyakit sampar. Kita mengetahui bahwa janji Allah untuk bangsa Israel juga berlaku untuk umatnya setelah mengalami hukuman. Kita mengetahui bahwa bangsa kita saat ini mengalami keterpurukan di dalam kesehatan mereka. Bukan hanya
bukan hanya kita saja atau daerah Jogja saja, tetapi pandemi ini bukan musibah perorangan atau bencana satu atau daerah, melainkan berskala global dan melibatkan masyarakat dunia. Dirjen WHO mengatakan tidak ada yang aman sampai kita semua aman. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai umat Allah menyadari bahwa kita harus memohon pertolongan Tuhan. Kita harus berbalik, kita harus mengalami pertobatan. Firman Allah katakan ada 4 syarat kebangunan rohani dan pemulihan. Yang pertama di dalam ayat 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dikatakan bahwa sadarlah dan bertobatlah. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19 di situ dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Ketika dosa kita diampuni oleh Tuhan, Allah akan memberkati umatnya. Umat Allah harus bertobat. Kita semuanya harus bertobat. Allah telah memilih untuk memberkati umatnya dengan pencurahan Roh Kudus hanya jikalau ada pertobatan. Pertobatan yaitu berbalik dari dosa dan jalan kehidupan yang tidak benar, dari angkatan yang jahat di sekitarnya. Kembali kepada Allah, mendengar segala sesuatu yang dikatakan Kristus dan taat kepada Kristus. Kita harus berbalik dari jalan-jalan yang salah. Ketika kita berbuat dosa, kita tidak berbuat dosa lagi. Kita bertobat. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, mau yang pertama yaitu merendahkan diri. Kita mau merendahkan diri, menyadari kegagalan, dan menunjukkan kesedihan atas dosa-dosa kita, dan memperbaharui komitmen kita untuk melakukan kehendak Allah. Merendahkan diri. Umat Allah harus mau merendahkan diri, menyadari, memperbaharui komitmen untuk melakukan kehendak Allah. Mazmur 51 ayat yang ke-19 mengatakan, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak kau pandang hina ya Allah. Jadi Allah, Tuhan Yesus menghargai hati yang hancur, hati yang mau merendahkan diri, hati yang mau bertobat, hati yang mau memperbaharui komitmen untuk melakukan kehendak Allah. Dan Allah tidak akan menolak hati yang patah dan remuk itu, yang penuh dengan penyesalan akan dosa dan syarat dengan kesedihan karena kejahatannya. Ketika sikap sombong kita yang mementingkan diri kita direndahkan, sehingga kita mau berseru kepada Allah, memohon kasih karunia, pengampunan, kita dapat memastikan bahwa kita akan diterima olehnya. Amin. Kita mau merendahkan diri. Kita mau berkomitmen kepada Allah. Kita akan melepaskan segala kesombongan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menerima kita. Yang kedua, berdoa. Langkah yang kedua adalah berdoa. Umat Allah harus berseru dengan sungguh-sungguh kepadanya, memohon kemurahannya, dan percaya bahwa Dia akan turun tangan. Kita mengetahui bahwa ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita, harta, kekayaan, kepandaian tidak akan mampu untuk menolong kita. Tetapi kita harus berseru kepada Allah, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Allah pencipta, Allah yang mampu untuk melakukan segala perkara. Kita akan berseru dengan sungguh-sungguh kepadanya dan percaya bahwa Dia akan turun tangan. Doa itu harus sungguh-sungguh dan tidak berkeputusan hingga
Allah menjawab dari surga. Sudah mendengar yang dikasihi Tuhan. Kita mengetahui bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu di dalam Lukas 11 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Coba mari kita akan baca di dalam Lukas 11 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-10, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, ia akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu akan dibukakan. Kita tahu itu bahwa Allah akan mendengar doa-doa kita ketika kita memohon pertolongan dari Dia. Yang ketiga yaitu mencari wajah. Umat Allah harus mencari wajah Tuhan. Umat Allah harus dengan tekun berbalik kepada Allah dengan segenap hati dan mendambakan kehadirannya. Dan bukan hanya sekedar ingin luput dari kemalangan. Yesaya 55 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Mencari wajah, Dia akan berbelas kasihan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Lepaskan semua itu. Lepaskan segala kefasikan. Orang-orang fasik, orang-orang yang percaya kepada Tuhan berbalik, percaya kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena apa? Karena waktu keselamatan Allah itu terbatas. Ada saatnya Tuhan tidak mau mendengarkan doa-doa kita. Di dalam 2 Korintus 6 ayat pertama dan ayat yang kedua mengatakan, akan tiba harinya ketika Dia tidak berkenan ditemui. Firman Allah katakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jemaat pendengar yang dikasihi Tuhan, berpalinglah dari kehidupan yang lama. Mencari wajah Tuhan. Ketika Tuhan berkenan untuk ditemui. Karena suatu saat Tuhan tidak bisa kita temui. Suatu saat ketika kematian menimpa hidup kita, kita tidak bisa mencari Tuhan lagi. Oleh sebab itu ketika masih ada kesempatan kita untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memohon pengampunan dari Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, kita akan mencari Dia. Yang keempat, yaitu berbaliklah dari jalan-jalannya yang jahat. Umat Allah harus sungguh-sungguh bertobat dengan berbalik dari dosa-dosa khusus dan semua penyembahan berhala, meninggalkan persesuaian dengan dunia, dan menghampiri Allah. Mengapa Allah marah? Kenapa? Karena kita hidup di dalam kehidupan yang tidak takut kepada Tuhan. Mengapa Allah marah? Karena kita hidup menyesuaikan dengan dunia ini. Hidup di dalam kejahatan, hidup tidak takut kepada Tuhan. Kita akan hampiri Dia, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita akan menghampiri Allah untuk menerima kemurahannya, untuk menerima pengampunannya dan penyuciannya. Kita mengetahui apa arti dosa khusus. Dosa khusus yaitu mengetahui bidang-bidang kehidupan di mana kita telah menyimpang dari kehendak Allah dan firman-Nya. Dan kita harus mengakui dosa-dosa kita. 2 Tawarik 24 ayat 29 ayat yang ke-6 dikatakan,
yang jahat di mata Tuhan. Dosa-dosa khusus yaitu kita melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Amin. Kita harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita harus bertobat. Dan kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Maka di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14b mengatakan, maka aku akan mendengar, mengampuni, dan memulihkan. Amin. Ketika kita melakukan 4 tahap itu, firman Allah katakan, maka aku akan mendengar, mengampuni, dan memulihkan. Apabila 4 syarat Allah bagi kebangunan rohani dan pemulihan sudah dipenuhi, maka janji Allah akan digenapi. Janji Allah katakan, Allah akan mendengar seruan mereka yang putus asa dan memperhatikan doa mereka dan menunjukkan belas kasihan. Puji nama Tuhan, dikatakan Allah mendengar seruan mereka. Yeremia 33 ayat 3a dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan akan menjawab kita. Amin. Kita mau sungguh-sungguh, maka janjinya akan digenapi. Mendengar seruan kita semuanya. Yang kedua, Allah akan mengampuni umatnya. Allah akan mengampuni umatnya, menyucikan mereka dari dosa mereka, dan memulihkan. Perkenanan kehadiran, damai sejahtera, kebenaran, dan kuasanya di antara mereka. Amin. Ketika Allah melawat kita, melawat umatnya, ketika umatnya mau berseru berdoa kepada Tuhan, Allah mendengar dan dikatakan bahwa Allah akan mengampuni umatnya. Allah akan memulihkan kita. Firman Allah katakan, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, tetapi Tuhan akan ubahkan putih seperti salju. Apa itu artinya? Tuhan akan mengampuni dosa kita ketika kita mau berpaling dari kehidupan yang jahat. Kita mau berseru kepada Tuhan, minta pengampunan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan ampuni. Yang ketiga yaitu Allah akan memulihkan umatnya dan negeri mereka dengan mencurahkan hujan kemurahan. Sehingga apa? Kekeringan tidak melanda lagi. Kemandulan tidak, akan ada pemulihan. Di situ dikatakan bahwa ada berkat-berkat yang tersendiri. Penyakit sampar Tuhan akan lalukan ketika umatnya mau berseru kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sidang pendengar yang mau memohon belas kasihan Allah. Firman pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, kita harus kembali, sadar untuk berbalik. Kita butuh belas kasihan Allah. Kita tidak harus masa bodoh dengan perkara-perkara ini. Tetapi mari dikatakan, kita harus, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dunia perlu dipulihkan. Bangsa Indonesia perlu dipulihkan. Kota kita perlu dipulihkan. Dan satu-satunya yang mampu untuk memulihkan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang kita sebut Tuhan Yesus Kristus. Dia pencipta alam semesta dan dia mampu untuk melakukan segala perkara. Dan kita tahu Allah adalah Allah kasih, tetapi Allah yang adil. Dia mampu untuk memusnahkan semuanya, tetapi dia mampu juga untuk mengampuni kita semuanya dan mampu untuk memulihkan segala sesuatu menjadi baik. Puji nama Tuhan, firman yang kita dengar boleh menjadi berkat dan memberkati kita semuanya. Amin.
Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mendorong kami, mengajarkan kepada kami untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat, untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Sehingga apa? Sehingga ada kemurahan Allah, sehingga ada pemulihan yang terjadi di bangsa ini. Tuhan tolong kami semuanya, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Firman-Mu memberkati kami, dan firman-Mu itu akan kami lakukan, akan kami terapkan saat ini Tuhan, sampai seterusnya, supaya bangsa ini, supaya kami semua umat-Mu boleh dipulihkan, boleh bertobat, boleh kembali kepada Allah, dan boleh merasakan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah berkat-Mu Engkau arahkan kepada kami, pandangan-Mu Kau curahkan atas kami semuanya, sehingga ada pemulihan, ada kesehatan, ada kekuatan, ada berkat-berkat yang melimpah atas hidup kami, berkat jasmani, terutama berkat rohani. Oleh sebab itu kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Biarlah berkat Allah, kasih Allah melimpah atas kehidupan kami semuanya. Kau memberkati kami Tuhan. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.